Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Arif Maulana. Halo teman-teman semua. Malam ini saya akan menyampaikan tugas dengan judul Pemikiran Filsafat Kontemporer. Saya ambil ini dari beberapa sumber. Namun sebelumnya ada quotes malam ini sebagai berikut. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu. Dan filsafat dimulai dengan keduanya. Baik teman-teman sekalian. Jadi artinya bahwa filsafat itu bertujuan untuk mengungkap segalanya dari sesuatu hal yang diingin tahu dan sesuatu hal yang diragukan. Demikian kuis malam ini. Baik teman-teman sekalian, saya langsung aja akan membahas ya pemikiran filsafat kontemporer ya yang saya ambil dari beberapa sumber. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19. Nah, ini ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik ya dan filsafat kontinental berserta perdebatan di antara kedua filsafat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat. Namun demikian, ungkapan ini sering dirancukan dengan filsafat modern yang mengacu pada periode sebelumnya dalam filsafat barat. Filsafat pasca modern yang mengacu pada kritik-kritik filsuf kontinental terhadap filsafat modern dan penggunaan fase non-teknis yang mengacu pada kerja-kerja filsafat terkini. Nah, istilah kontemporer pada umumnya berarti saat ini atau sekarang atau zaman pada saat ini. Arti lain dari kontemporer adalah zaman pada saat suatu masalah muncul ya dan kemudian mendapat jawabannya. Hegel mengatakan bahwa tiap filsafat adalah zamannya yang tersimpul dalam buah pikiran atau pandangan filsafat. Filsafat barat kontemporer berarti berkaitan dengan isu-isu kekinian yang mendasar yang dicarikan jawabannya oleh para filsuf. Nah, periodisasi filsafat kontemporer ini biasanya masih mengacu pada kurun waktu abad ke-19 sampai sekarang, sesuai dengan dinamika tuntutan rasionalitas filsafat. Nah, teman-teman sekalian, perkembangan filsafat kontemporer tentu saja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan filsafat sebelumnya, yaitu filsafat barat modern, atau dikatakan juga sebagai pematangan lebih lanjut dari filsafat zaman modern. Pada zaman kontemporer ini ditandai oleh beberapa gerakan pemikiran yang dalam filsafat abad 19 dan abad 20. Modernitas secara umum adalah suatu perubahan sosial dan budaya yang bersifat masif yang berlangsung dari pertengahan abad ke-16 yang berkaitan dengan suatu analisis terhadap masyarakat kapitalis industri. Nah, dalam perkembangan abad ke-19, manusia masih tetap dianggap sebagai pusat kenyataan, walaupun perhatian utama tidak lagi dipusatkan pada rasio, empiri, dan ide-ide manusia, melainkan lebih kepada unsur-unsur irasional, yaitu kebebasan atau kehendak sebagai motor tindakan manusia. Nah, teman-teman sekalian, dalam perkembangan selanjutnya,
filsafat kontemporer masih melanjutkan isu-isu utama dalam filsafat modern, namun dengan sudut pandang yang berbeda sama sekali. Isu itu antara lain metafisika, epistemologi, antropologi, humanisme, dan lain sebagainya. Selain itu, isu yang berkembang dalam filsafat kontemporer meluas ke isu-isu tentang kapitalisme, aliansi lingkungan, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Banyak pemikir abad ke-20 menganggap memiliki ciri khas tersendiri, yaitu desentralisasi manusia. Subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kenyataan, dan yang menggantikan antroposentrisme adalah desentralisasi manusia. Bahasa sebagai perhatian khusus sekaligus sebagai subjek kenyataan. Makanya kemudian lebih disebut sebagai abad atau logosentris. Teman-teman sekalian, bagaimana kritik terhadap filsafat modern? Di sini dijelaskan ya dalam sebuah buku ya dalam yang saya dapat bahwa di dalam sejarah pemikiran filsafat setiap zaman atau periode mempunyai corak pemikiran yang berbeda. Contohnya, filsafat pada abad pertengahan dengan zaman modern mempunyai corak yang berbeda, bahkan berlawanan. Nah, tidak dapat disangkal bahwa perkembangan pemikiran filosofis sepanjang sejarah memperlihatkan suatu kontinuitas tertentu. Artinya, pemikiran setiap zaman bisa merupakan sebuah kritik atau lanjutan dari pemikiran pada zaman sebelumnya. Nah, kebangkitan filsafat abad 20 tidak lepas dari kritik dan merupakan lanjutan dari filsafat sebelumnya, yaitu filsafat modern. Nah, teman-teman sekalian, filsafat abad 20 ditandai dengan lahirnya filsafat analitik yang berkembang di Inggris. Filsafat analitik lahir sebagai usaha untuk lepas dari pemikiran sebelumnya, yaitu Immanuel Kant, dan hal pertama yang dilawan adalah matematika. Kelahiran filsafat analitik tidak terlepas dari peran seorang tokoh bernama Gottlob Frege ya. Nah, di sini dijelaskan ada dua hal mengapa peran Frege cukup penting dalam kelahiran filsafat analitik. Pertama, dengan penemuannya tentang logika modern, Frege memberikan kita sebuah alat utama untuk analisa filsafat. Kedua, ia membuat filsafat bahasa menjadi pusat dari perkembangan seluruh filsafat. Filsafat analitik lalu dikembangkan oleh para filsuf dari Inggris, yaitu Bertrand Russell, G. A. Moore, Ludwig Wittgenstein, dan para kaum positivis logis. Filsafat analitik lalu menyebar ke daerah persemakmuran Inggris dan Amerika. Nah, teman-teman sekalian, selain ditandai dengan lahirnya filsafat analitik, filsafat abad 20 juga ditandai dengan lahirnya ilmu fenomenologi oleh Edmund Husserl yang mempengaruhi pemikiran pada awal abad 20. Sama seperti filsafat analitik yang bertolak dari filsafat Kant. Jadi fenomenologi juga bertolak dari filsafat Kant. Fenomenologi Husserl mengadopsi pola berfilsafat Kant, yaitu filsafat transendental. Nah, teman-teman sekalian, fenomenologi Husserl penting untuk pemikiran filsafat abad 20 karena ilmu tersebut berusaha untuk lepas dari presuposisi dalam memperoleh pengetahuan. Hal ini berlawanan dengan epistemologi yang berkembang pada filsafat modern. Nah, fenomenologi Husserl kemudian berkembang di Eropa oleh Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Maurice Maulef-Ponty,
Jacques Derrida, dan yang lainnya. Filsafat yang berkembang di Eropa ini kemudian disebut continental philosophy. Baik teman-teman sekalian, selain filsafat analitik dan fenomenologi, filsafat abad 20 mendapatkan tambahan tenaga untuk bangkit dari semakin berkembang dari filsafat Friedrich Nietzsche, buku Sigmund Freud, dan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi. Pemikiran Nietzsche tentang kebenaran kehendak untuk berkuasa dan nyalinya sangat mempengaruhi para filsuf setelah kematiannya. Freud dengan bukunya tentang evolusi menandakan bahwa manusia yang dieluk-elukan sebagai makhluk paling sempurna pada zaman modern itu keliru. Nah, rasionalitas manusia yang dianggap universal pada abad 20 dianggap sebagai sesuatu yang otonom dan berbeda satu sama lain. Hal ini ditambah dengan kejadian Perang Dunia yang dikritik filsafat abad 20 karena Perang Dunia justru membuat rasionalitas manusia bukan lagi sebagai sesuatu yang unggul. Perang Dunia juga menjadi latar belakang munculnya aliran eksistensialisme yang menjadi ciri khas dari continental philosophy. Nah, teman-teman sekalian, intinya filsafat abad 20 bangkit untuk mengkritik filsafat modern yang mengagungkan rasio manusia. Perang Dunia menjadi latar belakang kritik dari filsafat abad 20. Di dalam pengamatan filsafat abad 20, filsafat modern telah gagal dalam menyelesaikan tujuannya. Rasionalitas sebagai akar dari pemikiran filsafat modern sudah tidak lagi kuat posisinya. Nah, di filsafat abad 20 menolak kebenaran serta rasionalisme tunggal pada filsafat modern yang justru menghilangkan subjektivitas manusia. Hasilnya, pada abad 20, relativisme muncul sebagai efek dari kritik terhadap filsafat modern. Pada pemikiran filsafat abad 20 juga dapat dilihat kontinuitas dari filsafat modern yang dijadikan semangat untuk bangkit dari proyek filsafat modernnya yang dianggap gagal. Para filsuf besar biasanya berdialog dengan masa lampau filsafat, dan oleh karenanya dengan sendirinya mereka menyatakan sesuatu tentang kedudukan historis mereka sendiri. Nah, teman-teman sekalian, ide dan gagasan umum filsafat kontemporer ya. Di sini dijelaskan dari beberapa sumber yang saya dapat bahwa istilah filsafat barat kontemporer ini pertama sekali muncul di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Nah, ide kemunculannya ialah sebagai kritik terhadap perkembangan filsafat pada abad modern. Kritikan utama yang dimunculkan adalah dekonstruksi terhadap rasionalisme yang telah begitu didewakan dalam membangun kebudayaan dunia barat. Dekonstruksi dinilai sangat diperlukan karena rasionalis yang berlebihan telah menyisihkan seluruh niat dan norma-norma dalam menjalankan kehidupan. Baik, teman-teman sekalian, para penulis dan pengamat filsafat abad ke-20 tampaknya sepakat bahwa cikal bakal lahirnya filsafat kontemporer adalah filsafat Nietzsche. Pemikiran Friedrich Nietzsche ya, menurut Kenichi Mishima ya, profesor filsafat sosial di Universitas Osaka Jepang, sangat memberikan resonansi bagi abad 20. Nietzsche mengkritik habis-habisan moral kebudayaan barat. Baginya tidak ada lagi ruang bagi pertimbangan moral. Begitu manusia berpikir tentang kepentingannya, maka ukuran baik buruk ditentukan oleh kepentingan sang penguasa. Kebiadaban yang terjadi ya, di beberapa negara, di Warsaw, Austria, Hiroshima, Vietnam, Palestina, Irak, dan sebagainya merupakan bukti bahwa sudah tidak lagi moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme. Nah, Nietzsche seolah
menegaskan bahwa Eropa yang mengklaim dirinya sebagai asal-usul lahirnya humanisme, yang menjunjung tinggi nilai moral dan humanisme, adalah pengkhianat dari nilai moral dan humanisme itu sendiri. Contoh utamanya adalah kolonialisme Barat atau Eropa terhadap Timur yang ternyata melalaikan nilai-nilai moral. Kritik Nietzsche ini juga yang merupakan kritik terhadap kegagalan peradaban modern. Manusia modern memuliakan rasionalitasnya, tetapi justru dengan itu mereka terjerumus ke dalam kebiadabannya. Sudah saatnya manusia modern akrab kembali dengan apa yang bukan rasionalitas agar ia dapat mengatasi kemanusiaannya. Nah, menurut teori kritis, masyarakat rasional adalah masyarakat yang terbuka bagi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan kebahagiaan. Bekerjanya rasio instrumental dalam masyarakat tidak pernah membawa kepada suatu rational ordering of society, melainkan bentuk-bentuk fasisme, kapitalisme, nazisme, komunisme. Kamp konsentrasi Nazi adalah contoh yang baik untuk membedakan antara masyarakat yang bekerja rasio instrumental dengan masyarakat rasional. Nah, zaman kontemporer ditandai oleh pluralisme. Bagi Nietzsche, pluralisme itu diterjemahkan dalam bentuk nihilisme. Dalam istilah nihilisme, kata nihil tidak menunjukkan ketidakberadaan, namun menunjukkan nilai nol. Nah, bagi Nietzsche, seluruh proses nihilisme dapat diikhtisarkan dengan kematian Tuhan dan devaluasi nilai-nilai tinggi. Nihilisme juga berarti pembongkaran bangunan-bangunan yang ada. Dengan demikian, orang lalu terbebas untuk melihat sesuatu yang baru. Nah, teman-teman sekalian, di penghujung materi ini ya beberapa tokoh filsafat kontemporer. Di sini disebutkan ada Albrecht Welmer, adalah seorang filsuf Jerman yang lahir pada 9 Juli 1993 dan meninggal pada 13 September 2008. Welmer mengajar di Universitas Penelitian Freie Universität Berlin. Universitas tersebut adalah salah satu dari 11 universitas penelitian elit di Jerman. Dia adalah tokoh penting dalam filsafat kontemporer Jerman. Welmer pernah bekerja sebagai asisten Jürgen Habermas yang juga merupakan filsuf terkemuka dari tahun 1966 hingga 1970. Albrecht Welmer telah menghasilkan karya penting dalam bidang etika, estetika, dan teori politik. Demikian salah satu tokoh pemikiran kontemporer yang sebetulnya ini masih banyak karena memang waktu yang cukup lama untuk saya baca lagi ya. Materinya saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.